Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali merutinkan kajian manasik kita yang alhamdulillah sekarang adalah sesi keempat yang bertemakan hakikat beribadah haji yang sesungguhnya insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Ustadz Pembimbing haji kita tahun ini insya Allah dengan Dr. Abu Islama Imaduddin Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah manasik ini selalu kita record dan kita akan selalu kirimkan hasil rekamannya guna Bapak Ibu untuk memurojaah ataupun mengulang kembali apa yang telah kita pelajari ataupun apa yang telah kita dengarkan di setiap sesinya. Un- Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan hakikat beribadah haji yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Abu Islam Imanuddin Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Direktur dari Samara Amanah Bu Zahra dan juga Direktur dari Garis Lurus Ibu Katrin beserta semua tim yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah haji konsorsium ya Barokah Indonesia yang insya Allah tabaraka wa taala ya semoga Allah jaga kita semuanya dan semoga Allah senantiasa menguatkan terus kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan khususnya kepada ibadah-ibadah yang insya Allah akan kita lakukan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah itu memiliki rukun, yaitu 3 rukun ibadah. Yang pertama adalah al-hub atau al-mahabbah, yaitu kecintaan. Dan yang kedua adalah al-khawf, yaitu rasa takut. Dan yang ketiga adalah ar-roja, yaitu berharap. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya sebelum kita menunaikan ibadah haji yang penuh berkah, ibadah haji yang mulia, yang agung ini, semoga Allah cintakan ibadah ini untuk hati kita semuanya dan kemudian kita serius melakukannya dengan sebaik-baiknya. Para jamaah sekalian, di sore hari ini dalam pertemuan manasik series kita yang keempat insya Allah, ya setelah kita menjelaskan tentang eh, nilai keimanan dalam ibadah haji, kemudian juga akhlak dalam beribadah haji dan juga muamalah kita, ya termasuk hakikat ibadah haji pada kesempatan hari ini. Karena sejatinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menunaikan ibadah itu sendiri, memahami ilmu ya tentang ibadah yang akan kita lakukan itu menjadi sebuah kewajiban ataupun kemestian ya bagi kita. Kita semua dituntut untuk memahami betul apa hakikat daripada ibadah haji tersebut. Agar ketika kita memahami dan mengetahui hakikat ibadah haji, maka pada saat pelaksanaannya kita betul-betul ya melakukannya itu di atas ilmu
ya setelah di atas keimanan kita. Ya di atas keimanan dan juga di atas ilmu kita, sehingga ibadah haji yang kita lakukan itu bukan asal-asalan. Ibadah haji yang kita lakukan itu bukan karena hanya sekedar modal semangat. Ibadah haji yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar ya ambisi-ambisi tertentu, tapi memang kita melakukan ibadah haji itu betul-betul ya di atas ilmu dan pemahaman yang benar. Maka kita harus memahami hakikat beribadah haji yang kita bagi dalam beberapa poin. Yang pertama itu hakikat berhaji itu sendiri. Sebenarnya apa hakikat berhaji itu? Yang kemudian yang kedua kita akan juga bahas tentang maksud berhaji. Apa sih sebenarnya yang kita maksudkan untuk beribadah haji itu? Kenapa Allah ya memberikan syariat haji ini untuk kita? Kemudian yang ketiga, apa bekal beribadah haji yang paling utama? Yang keempat, hikmah kita berhaji, dan yang penting lagi adalah tujuan akhir dari ibadah haji. Inilah memaknai hakikat beribadah haji pada 5 poin yang insya Allah Ta'ala ini menjadi sesuatu yang melandasi pelaksanaan ibadah-ibadah haji kita. Apa hakikat berhaji, apa maksud berhaji, ya, dan lain-lain. Nah, para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita dapat di dalam hakikat berhaji, hakikat berhaji itu adalah al-quwah fil ibadah. Ya. Hakikat beribadah haji itu adalah kekuatan kita dalam beribadah. Ya. Karena seluruh rangkaian ibadah yang itu masuk dalam kategori arkanul Islam, rukun Islam, ya, itu ada pada pelaksanaan ibadah haji. Ya. Rukun Islam yang pertama kita dapati misalkan syahadatain. Kita bersaksi ya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun yang pertama. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, ya. Maka yang keempat puasa di Ramadan, yang kelima adalah ibadah haji. Nah, 4 hal yang ada pada rukun Islam itu semuanya itu ada pada ibadah yang kita katakan sebagai ibadah haji. Untuk itu bahwa hakikat beribadah haji itu adalah kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah. Apa maknanya? Ya, bahwa al-quwatu fil ibadah, kuat beribadah. Ya, bahwa memang ibadah haji itu mutlak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kekuatan yang ada. Tidak bisa untuk main-main ibadah haji itu. Ibadah haji itu totalitas penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaan diri kita kepada Allah secara totalitas. Ya, karena kita tahu bahwa ibadah haji itu ada ibadah badan, sebagaimana sholat, ibadah juga badan kita. Ibadah haji juga adalah totalitas kita dalam masalah harta, sebagaimana zakat dan ibadah haji itu ada. Ibadah haji juga adalah ibadah akal dan hati, begitupun as-saum atau puasa. Nah, ini semuanya juga ada pada ibadah haji. Maka seluruh rangkaian rukun Islam itu hakikatnya itu ada pada seberapa seorang muslim itu kuat dalam beribadah, dan itulah ada di ibadah haji. Ya, jadi hakikat berhaji itu adalah apa? Ya, seberapa berat atau seberapa kuat kita dalam menunaikan ibadah. Ini hakikat berhaji. Ya, al-quwah fil ibadah. Maka orang yang berhaji itu harus kuat ibadahnya. Ya. Jadi bukan kita di sana kuat-kuatan makan. Ya, bukan kuat-kuatan kita di sana menangis misalkan. Ya, bukan kuat-kuatan kita berbelanja. Lah, karena hakikat ibadah haji itu adalah kuwatul ibadah, al-quwah fil ibadah. Yaitu kekuatan kita dalam beribadah. Itu yang pertama. Hakikat beribadah haji juga dimaknai oleh para ulama itu yaitu sebagai sebuah kejujuran memaknai kembalinya kita kepada Allah. Ya. As-sidqu fil iltija. As-sidqu fil iltija, kata para ulama itu hakikat beribadah haji itu adalah apa? Menguji sejauh mana kejujuran kita dalam memenai kita ini kembali kepada Allah.
Karena banyak orang yang kemudian ketika lagi tawaf yang sejatinya itu sedang ya kita mengelilingi Ka'bah itu maknainya sedang kita kembali kepada Allah, maka lalu kemudian kita itu mencela di situ. Kenapa ibadah ini mesti seperti ini kita lakukan? Kaki kita capek, lelah dan segala macam. Ya, ketika kita sa'i, maka lisan kita, tubuh kita memang berat, tapi itulah di situ memaknai kejujuran. Ya, Allah sedang menguji kejujuran kita bahwa ya al-iltijau ilallah kembali kepada Allah sedang diuji dengan semua rangkaian ibadah yang nantinya ada pada manasik haji. Dari mulai ihram kita, dari mulai tawaf kita, dari kemudian sa'i kita, tahallul kita, nanti wukuf di Arafah, mabit di Mina, wukuf di Muzdalifah, itu memaknai kejujuran kita sejauh apa kita ini kembali kepada Allah. Orang yang faham bahwa ya, haji itu adalah al-iltija ilallah, kembali kepada Allah, maka disitulah nilai kejujuran tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ketundukan di hadapan Allah. Bahwa ibadah haji itu bukan untuk ya apa namanya adanya harapan pujian manusia, tidak. Ibadah haji itu adalah ketundukan, kepasrahan di hadapan Allah. Itu yang disebut dengan al-khudu'u baina yaday ar-rabb. Al-khudu'u baina yaday ar-rabb. Ketundukan dan kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka karena ini harus ada ketundukan, harus ada nilai kepasrahan di hadapan Allah. Maka kita meyakini bahwa apapun sehebat apapun kita ini, ya kita ini milik Allah. Ya, harta yang kita miliki hakikatnya juga milik Allah. Kita tunduk dan pasrah, kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini al-khudu' baina yadi ar-Rabb ini penting. Ya. Dan kemudian hakikat beribadah haji itu kata para ulama itu safa'ul qalbi warruh. Harus bersih hatinya Bapak dan Ibu sekalian. Hakikat beribadah haji itu harus bersih jiwanya. Safa'ul qalbi warruh. Ya ini harus difahami oleh kita semuanya. Ya. Tidak boleh kita pergi menunaikan ibadah haji, hati kita itu sedang apa? Ya sedang apa namanya tidak bersih hati kita. Justru kita ingin menunaikan ibadah haji ini punya kejujuran dalam diri kita, punya ketundukan dalam diri kita bahwa hati kita ini ingin dibersihkan. Ya. Maka harus didorong oleh semangat diri kita membersihkan hati kita, semangat ya diri kita untuk apa? Memiliki jiwa yang bersih. Empat hal inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana kita memaknai akan hakikat beribadah haji. Kita kuat dalam ibadah kita, ya kita kembali kepada Allah dengan penuh kejujuran, kita tunduk dan pasrah kepada Allah, lalu kemudian hati dan jiwa kita itu harus bersih. Nah, ini memaknai hakikat dari beribadah haji. Ya, baik. Karena kita sudah memahami hakikat tadi beribadah haji tadi, ya, pasti akan ada nilai positif dalam beribadah haji yang akan kita dapati. Ya. Jangan kemudian ketika kita selesai menunaikan ibadah haji, justru negatif yang muncul dalam diri kita. Berarti, ya, apa yang tadi kita lakukan dengan empat hal itu, ya, itu tidak memenuhi standar memahami hakikat ibadah haji. Karena nilainya negatif. Karena kalau kemudian kita tadi ya bisa memahami tentang hakikat ibadah haji, ketundukan, kekuatan ibadah, hati yang bersih dan yang lainnya, pasti setelah itu akan punya nilai positif. Ya. Dan itu akan nyata sekali dalam kehidupan kita. Apa nilai positif dalam beribadah haji itu? Ya. Pertama, kita akan merasa dekat dengan Allah. Ya. Nilai positif dalam berhaji itu adalah kita merasa dekat dengan Allah. Al-istish'aru bil qurbi minallah. Al-istish'ar, yaitu merasa al-qurb minallah. Merasa dekat dengan Allah. Ini nilai positif.
Jadi kalau seorang mendekat ke Masjidil Haram, ya, mendekat ke tempat-tempat manasik haji, ini dalam rangka kita mendekat kepada Allah. Dan itu harus ditanamkan dalam diri kitanya itu nilai positif dalam diri kita, ada rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa dekat dengan Allah ini penting, ya. Maka karena kita merasa dekat dengan Allah akan melahirkan sisi nilai positif yang kedua. Kita akan beribadah di sana ataupun nanti setelah pulangnya itu tanpa merasa beban. Ya, adamul istisqal fil ibadah, tidak merasa beban dalam beribadah. Ya. Maka meskipun ya Bapak dan Ibu sekalian kita ini sedang safar dalam beribadah haji, ya, tapi sejatinya bahwa kita ke sana itu memang untuk ibadah. Jadi ya sholat 5 waktu itu kita akan usahakan sama-sama itu selalu berada di masjid. Sholat 5 waktu kita. Kita ya jangan merasa beban dengan ibadah itu karena kita sudah merasa dekat dengan Allah. Hanya orang yang malas beribadah karena dia ya belum ada rasa dekat dengan Allah. Jadi nilai positif yang kedua ini setelah kita merasakan dekat dengan Allah akan terasa bagi kita ini kita beribadah itu tanpa merasa beban. Ibadah itu sebuah kecintaan. Ibadah itu sesuatu yang qurratu a'yun kata Nabi, yaitu sesuatu yang menyenangkan hati, yang membuat kebahagiaan diri kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dan dijadikan kebahagiaanku itu di dalam salat. Ya, beribadah itu tanpa merasa beban. Bukankah kita sampai saat ini masih merasa untuk beribadah itu berat? Kenapa? Karena kita tidak merasa dekat dengan Allah. Atau tidak ada ya kecintaan untuk bisa senantiasa dekat dengan Allah sehingga ibadah itu merasa berat bagi kita. Maka ini nilai positif dalam beribadah haji. Insya Allah taala orang yang menunaikan ibadah haji dia akan memiliki nilai-nilai positif yang memang itu sangat ya menggugah kita untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kita merasa dekat dengan Allah yang menciptakan kita, akhirnya kita pun ya beribadah kepada Allah tanpa merasa beban. Bahkan nilai positif yang ketiganya itu adalah apa? Kita akan betul-betul diberikan keteguhan. As-sabat ala hadyin Nabi. Konsisten kita berada di atas petunjuk wahyu. Yaitu petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya kita akan didapati kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada sunnah. Ya, kita konsisten berada di atas petunjuk wahyu ini, maka ini adalah sebuah nilai positif dalam beribadah haji. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang selama ini kita banyak misalkan melakukan ibadah-ibadah tanpa bimbingan hadis-hadis Nabi, tanpa bimbingan sunnah Nabi, setelah berhaji ini kita akan dapati ya betapa kedekatan kita kepada Allah akan melahirkan ibadah kita tanpa beban, bahkan kita akan terus diberikan konsisten. As-sabat, keteguhan untuk berada di atas wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hal itu terasa ketika kita berada di Masjid Nabawi. Ya, karena meskipun berada di Masjid Nabawi atau perginya kita ke Madinah itu tidak ada kaitan dalam ibadah haji. Ya, karena ibadah haji itu semuanya di Mekah. Kalau di Madinah itu adalah ya ziarah. Tapi ketika kaki kita ya melangkahkan kaki kita, menginjakkan kaki kita di kota Nabi ya di Madinah, disitulah kemudian apa betapa kita cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berebut orang untuk bisa berkunjung menziarahi Nabi, berebut kita untuk duduk ya di raudhah, satu taman dari taman surga Allah yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah nilai positif kita dalam beribadah haji. Merasa dekat dengan Allah, ya, kemudian ibadah tanpa beban, dan yang ketiganya adalah kita akan diberikan konsisten. Maka untuk itulah, ya sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjelaskan tentang
ya maksud dalam pelaksanaan ibadah haji itu apa. Ya, Abu Musa al-Asy'ari karena ingin sekali bahwa umat ini menikmati ibadah haji sebagaimana para sahabat, ya, para sahabat telah menikmati ibadah ini. Jadi para sahabat itu ingin sekali berbagi kebahagiaan dengan umat Rasulullah yang datang belakangan. Maka Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan yang pertama bahwa ibadah haji ini adalah ibadah perpaduan dari ibadah badan, ibadah harta, ibadah akal, dan juga ibadah hati. Di sana ada sholat, jelas ini adalah ibadah badan kita. Ada harta, itu udah pasti karena kita beribadah haji dengan biaya kita. Ya, bahkan ibadah akal dan hati kita. Ketundukan hati kita, bahkan ketundukan akal kita. Ya, tidak semua rangkaian-rangkaian ibadah, bahkan hampir semua rangkaian ibadah dari manasikul haji, ya, dari manasik haji kita itu hampir tidak akan pernah bisa diakal-akalkan. Semua orang harus tunduk pada apa? Pada wahyu. Dari mulai kita apa? Kita mulai berihram dari miqat. Kenapa miqatnya itu hanya dibatasi dengan 5 miqat misalkan? Kenapa kemudian berpakaian ihram itu harus dengan miqat? Kenapa berpakaian ihram itu harus dengan 2 helai kain bagi laki-laki? Kenapa harus ya wanita membuka cadarnya? Kenapa wanita harus membuka sarung tangannya? Kenapa laki-laki itu harus apa? Harus membuka penutup kepalanya dan lain-lain. Nanti pada saat kemudian kita apa? Kemudian kita eh, tawaf juga begitu. Kenapa mesti Ka'bah yang kita kelilingi? Kenapa mesti lari dari apa jalan dari Safa ke Marwah? Kenapa kita mesti wukuf di Arafah? Kenapa kita mesti mabit di Muzdalifah? Semuanya. Kita jadikan kemudian ibadah itu adalah apa? Ketundukan akal kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau tidak, pokoknya itulah ibadah haji yang harus kalian ikuti kan begitu. Maka ibadah haji ini betul-betul ibadah perpaduan antara ibadah badan kita, harta kita, akal kita, ya dan hati kita, bahkan ya lisan kita termasuk. Ya, kita bertalbiyah, kita berzikir, kita berdoa, ini ibadah lisan kita. Semuanya dipadukan ada pada ibadah haji. Ini maksud daripada ibadah haji. Untuk itu, ya, kata sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ibadah haji ini senilai dengan jihad fisabilillah. Ya. Ibadah haji ini senilai dengan jihad fi sabilillah. Ya. Terlebih bagi kaum wanita. Jihadnya kaum wanita itu yang menunaikan ibadah haji. Ya, sebagaimana pahala jihad itu adalah surga Allah Jalla wa'ala, begitupun ibadah haji. Ya, al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Pahala kita menunaikan ibadah haji ini sebanding dengan memerdekakan 70 budak yang mukmin. Ya, itu Masya Allah itu luar biasa. Ketika kemudian ditanyakan ya kepada para sahabat yang lain oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ketika Abu Musa ditanyakan, apa sebenarnya maksud dalam ibadah haji ini sampai ibadah haji itu betul-betul ibadah yang paling istimewa. Maka kemudian Abu Musa mengatakan, adakah satu amalan di dalam Islam itu yang nilainya itu sebanding dengan apa? Memerdekakan 70 budak yang mukmin, ya. Memerdekakan 70 budak yang mukmin. Tidak ada kecuali ibadah haji, ya. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, tidak ada kecuali apa? Kecuali beribadah haji. Maknanya bahwa ketika kita menunaikan ibadah haji ini, maka kita pun mendapati ibadah jihad fi sabilillah, mendapati ya pahala membebaskan 70 budak seorang mukmin. Ini maksud daripada beribadah haji. Begitupun dijelaskan ya. Lanjut kemudian, maksud dalam beribadah haji juga sebagaimana disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, bahwa haji itu ada memiliki 2 dimensi yang penting, ya. Bahwa maksud dalam beribadah haji juga itu haji memiliki 2 dimensi yang sangat penting. Pertama,
Ya, kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ibadah haji itu adalah sya'thun dan yang kedua safarun. Ya, sya'thun dan yang kedua safar. Ini maksud ibadah haji. Siapapun yang menunaikan ibadah haji, hatta misalkan penduduk Saudi Arabia sendiri, ibadah haji itu ada dua dimensi yang akan dilakukan oleh mereka. Pertama itu adalah sya'thun dan yang kedua itu safar. Apa itu sya'thun? Sya'thun itu bahwa ibadah haji itu yang menerjang badai kelemahan diri kita dan kemalasan. Ya. Itu ibadah haji itu perlawanan diri kita terhadap kelemahan. Ya. Perlawanan kita terhadap kelemahan diri kita dan kemalasan diri kita. Kita yang tadinya misalkan menggunakan pakaian berjahit, yang jarang kita menggunakan pakaian yang tidak berjahit seperti pakaian ihram tersebut. Kadang-kadang kita lemah diri kita, ya. Aduh saya malu, nggak pakai kaos dalam, saya malu nggak pakai dalaman kita, misalkan. Nanti gimana kalau tersingkap dan yang lainnya? Kelemahan diri kita ini, kemalasan diri kita, aduh saya malas untuk lontar jumroh, saya begini, dan yang lainnya. Haji ini kita menerjang badai kelemahan diri kita dan kemalasan. Itu yang namanya sa'sun. Sa'sun itu berasal dari apa? Rambut yang acak-acakan. Kenapa? Ya karena dihempaskan oleh angin dari padang pasir, lalu kemudian debu-debunya itu nempel di badan kita. Ya, maka orang beribadah haji akan kita dapati seperti orang yang sangat lelah luar biasa. Perjalanan dan perjuangan yang luar biasa itu disebut dengan sya'sun. Ya, bahwa al-hajju sya'sun wa safarun. Ya, sya'sun di sini adalah apa? Ya kesungguhan kita dalam menghadapi kelemahan ini. Ya, perang melawan kelemahan diri kita dan kemalasan. Itulah sya'sun. Dan yang kedua safar. Ya, bahwa ibadah haji itu adalah pengembaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah haji itu adalah pengembaraan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu safar. Ya. Di samping memang secara nyatanya bahwa kita bertempat tinggal di Indonesia, kita pergi ke Saudi itu safar. Tapi bukan safar hanya sekedar apa melampaui batas-batas wilayah itu, tapi sebenarnya itu adalah apa? Safar pengembaraan kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, jadi maksud beribadah haji itu adalah sa'sun dan safar. Ya. Maka karena kita sedang safar, maka banyak sekali pahala-pahala yang akan didapati, keistimewaan yang didapati dalam keadaan kita bersafar. Di antaranya adalah Pak doanya dikabulkan. Ya, doanya dikabulkan. Ya. Di antara perkara di mana seseorang itu doanya dikabulkan oleh Allah, itu adalah musafir, yaitu orang yang dalam keadaan safar. Itu doa yang tidak akan ditolak. Nah, maka hakikat daripada beribadah haji itu maksudnya adalah apa? Pengembaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ini para sahabat senior ya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu. Baik, lanjut. Maksud beribadah haji juga apa? Ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tawus. Ya, Al-Imam Tawus rahimahullahu tabaraka wa taala. Imam Tawus ini adalah murid senior daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa maksud berhaji itu adalah menjemput akhir kehidupan yang baik dan benar. Ya. Jadi ibadah haji itu adalah menjemput akhir kehidupan kita yang baik dan benar. Untuk itu merupakan satu kebaikan ya yang dijelaskan di dalam hadis Nabi bahwa akhir kehidupan yang baik adalah apa? Orang pulang dari umroh lalu kemudian wafat. Orang pulang dari ibadah haji kemudian wafat. Orang perang dan jihad itu kemudian dia wafat. Artinya apa? Bahwa amalan akhir yang besar sebelum kematian kita itu adalah amalan-amalan yang pertama adalah jihad fisabilillah, kemudian umroh dan juga kemudian haji. Itu namanya menjemput ke
akhir ke kehidupan yang baik. Ya, meskipun kita nggak tahu bahwa ya kita semuanya tidak mengetahui kematian kita itu kapan. Tapi ketika kita sudah menunaikan ibadah haji, itu maknanya adalah apa? Ibadah haji yang kita lakukan itu adalah menjemput akhir kehidupan yang baik dan benar. Maka ada para ulama, ya, ulama salaf ditanya, ketika ada yang sampai berhaji 30 kali, sampai ada 60 kali. Berarti kalau gitu setiap tahun pergi ibadah haji. Betul. Ada seorang ulama yang berhaji itu sampai 60 kali. Kalau dia usianya 80 tahun, maka pada usia 20 tahun dia sudah berhaji. Ya. Kalau dia kemudian pada usianya itu ya 50 tahun, dia 30 kali berhaji, berarti dia apa? Pada usia 20 tahun, ya dia sudah apa? Sudah 30 kali haji. Maka seorang ulama salaf ini sampai betul-betul luar biasa. Menunaikan ibadah haji sampai 30, bahkan sampai ada yang 60 kali. Berarti 60 tahun dia tidak pernah absen menunaikan ibadah haji. Mungkin kita bertanya para jamaah, kok bisa mereka menunaikan ibadah itu? Betul. Mereka bisa menunaikan ibadah haji sampai berulang kali tidak sebagaimana kita, karena memang saat ini umat Islam kita semuanya itu apa sedang terkena ujian dan cobaan, ibtila, musibah yang luar biasa. Ya, Islam itu dikotak-kotakan, ya itu dengan negara-negara kecil yang dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu harus pakai apa? Harus pakai paspor, harus pakai visa dan yang lain-lainnya. Dulu para ulama kita ketika di zaman-zaman kemasan Islam, mereka itu menunaikan ibadah ya ibadah haji itu setiap tahun karena berpindah dari satu negara ke negara lain itu tidak sesulit yang saat ini kita dapati. Ya. Bapak dan Ibu akan mendapati perjalanan untuk menunaikan ibadah haji saja, akhlak kesabaran kita itu harus ditambah berkali lipat. Kita baru datang lelah 9 jam kita berada di atas pesawat, turun, lalu kemudian apa? Kita menghadapi antrian panjang di imigrasi. Belum lagi nanti setelah imigrasi lepas, maka kemudian ada di checkpoint sampai berulang kali. Checkpoint diperiksa kembali, ditunggu bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Para ulama terdahulu, ya, atau umat Islam sebelumnya, sebelum dunia Islam dikotak-kotakkan nih, ya, oleh apa namanya seorang sekuler yang luar biasa keburukannya pada saat itu sebelum tahun 1924 ya oleh Kamal Ataturk yang menghancurkan yaitu kekhilafahan Utsmani. Maka sebelumnya itu umat Islam ke Saudi itu bebas atau ke Arab itu bebas. Mereka bisa menjalankan ibadah apa? Ya, ibadah haji setiap tahunnya. Dan tidak ada kesulitan sebagaimana kita. Maka inilah ya salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika umat sudah nyaman dengan apa? Dengan Islam di atas bimbingan wahyu, lalu kemudian merelakan dirinya Islam itu berdiri di atas apa? Di atas sekulerisme, pemisahan antara apa? Agama dengan ya dengan dunia seperti ini, maka jadilah kesulitan kesengsaraan yang seperti kita dapati seperti ini. Untuk menunaikan ibadah haji itu harus sampai 20 tahun menunggu, 15 tahun, 10 tahun, 4 tahun. Kalaupun mau 1 tahun langsung seperti ya furodaknya lah atau yang lainnya, maka ini dengan biaya yang mahal misalkan. Ya karena ini adalah salah satu apa? Ya satu buah dari ketidakkeistiqomahannya seorang muslim dengan agamanya. Ya, sehingga mudah sekali diombang-ambingkan oleh ya yaitu oleh paham-paham seperti sekuler ini. Ya, itu yang kita dapati. Ya. Para ulama terdahulu ketika atau umat kaum muslimin menunaikan ibadah haji itu setiap tahun. Ketika usianya itu 50 tahun, dia sudah 30 tahun. Berarti usia 20 tahun, sudah 30 kali pada saat usia 50 tahun. Bahkan kalau usianya dia 60 tahun pada usia 20 tahun, itu sudah menunaikan ibadah haji sampai 60 kali. Berarti 60 tahun terus dia tidak pernah apa absen. Nah, ketika ditanya, kata Imam Tawus, ketika ditanyakan kepada mereka, apa sebenarnya?
yang membuat Anda itu terus setiap tahun menunaikan ibadah haji? Jawabannya itu di atas tadi. Menjemput akhir kehidupan yang baik dan benar. Ya, kami ingin menjemput akhir kehidupan yang baik dan benar. Itulah maksud berhaji itu. Jadi maksud berhaji itu adalah menjemput akhir kehidupan yang baik. Nikmat insya Allah untuk kita semuanya para jamaah haji ya yang insya Allah akan berangkat. Kalaupun kemudian Allah takdirkan kita, ya entah kita semuanya memang akan menghadap Allah Jalla wa'ala, ya. Dan kita tidak pernah tahu kapan ya kematian itu datang kepada kita, tapi kalau kita sudah menunaikan ibadah haji, maka itu adalah bagian daripada menjemput akhir kehidupan kita yang baik dan benar. Ini kata Imam Tawus rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian ikhwatul iman a'azani Allah. Sementara sahabat yang lain atau para ulama yang lain juga menjelaskan tentang maksud dalam berhaji. Ya, bahwa maksud berhaji itu adalah al-ajju was-sajju. Ini maksud beribadah haji. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menunaikan ibadah haji itu, ya ini al-ajju was-sajju ini harus penting diamalkan oleh kita. Apa itu al-ajju? Al-ajju itu mengeraskan talbiyah. Mengeraskan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, lisan kita jangan diam. Ya, lisan kita dari mulai kita ya kita mengenakan kain ihram kita baik untuk umrah pertama kita maupun pada saat di tanggal 8 maka al-ajju ini bagian daripada maksud adanya kita beribadah haji. Maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan ya satu suara yang memang itu tidak pernah berhenti. Talbiyah-talbiyah dari para jemaah haji kita berpapasan dimanapun orang menunaikan ibadah haji. Ya, mereka sedang berihram maka mereka talbiyah. Karena memang itu maksud daripada beribadah haji. Lisan kita tidak berhenti untuk mengucapkan talbiyah. Dan yang kedua bahwa dalam ibadah haji itu ada yang disebut dengan as-sajju. Apa itu as-sajju? Mengalirkan darah hewan al-hadyu. Ya, sebagai syiar berhaji yang tidak boleh diabaikan. Ya. Maka mengalirkan darah hewan al-hadyu itu di sana. Ya, itu di Mekah. Maka al-hadyu itu bukan kurban yang boleh disembelih di negeri kita. Ya. Al-hadyu juga itu bukan dam. Ya, yang itu bagian dari denda. Tapi al-hadyu itu sebagai konsekuensi kita menunaikan ibadah haji dengan jenis tamattu. Ya. Maka as-sajju ini penting. Mengalirkan darah hewan al-hadyu maksudnya kita menyembelih hewan al-hadyu. Masing-masing dari pelaksana dari yang menunaikan ibadah haji tamattu itu wajib itu menyembelih satu ekor kambing yang disebut dengan al-hadyu. Sebagai apa? Syiar berhaji. Sebagai syiar berhaji. Karena syiar yang berhaji dalam bentuk lisan itu adalah talbiyah. Ya. Dalam bentuk kita, perbuatan kita, yang itu bentuknya adalah satu pengamalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan diri kita kepada Allah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintahkan ya untuk menyembelih saat itu putranya yaitu Ismail sebagai ketundukan dirinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu memalingkannya dengan seekor kambing. Ini sebagai syiar yang harus dilakukan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Maka kata para ulama ya, al-hajju yaitu al-ajju was-sajju. Al-hajj itu al-ajju was-sajju. Ini tidak boleh diabaikan oleh kita. Ya Bapak dan Ibu sekalian, talbiyah, talbiyah dan talbiyah. Nanti kemudian pada tanggal 10-nya, yaitu hewan al-hajju atau kalaupun disembelih tanggal 11, 12, atau 13, maka boleh. Ya. Maka tanggal 10, 11, 12, atau 13 itu penyembelihan hewan al-hadyu. Itu mengalirkan darah hewan al-hadyu. Ini bagian daripada syiar orang ya menunaikan ibadah haji. Ini maksud dalam berhaji seperti itu. Baik.
Saya lanjutkan. Kalau demikian kemudian, ya ibadah haji yang luar biasa. Apa sih sebenarnya bekal berhaji itu? Untuk kita mendapati hakikat berhaji dengan sempurna itu, maka apa? Bekal berhajinya itu pertama adalah ikhlas. Ikhlas memantapkan keikhlasan pada seluruh rangkaian amal haji kita. Semata-mata karena Allah, berharap dari apa yang ada di sisi Allah, berharap balasan dari Allah, ganjaran dari Allah, itu ikhlas. Ya, ada syubhat yang disampaikan oleh orang-orang bahwa kalau beribadah haji itu mengharapkan pahala dari Allah, itu bukan ikhlas. Ini adalah ya perkara yang sesat dan menyesatkan. Ya, ikhlas itu memantapkan maksud dan niat kita dalam menunaikan ibadah apapun itu untuk Allah dan berharap sesuatu hanya untuk Allah. Karena tadi rukun ibadah kan ada 3. Ada kecintaan, ada harapan, dan ada rasa takut. Harapan kita menunaikan ibadah haji itu adalah apa? Ya, kita mendapati apa? Mendapati eh, apa namanya? Pahala dari ibadah haji, terhapusnya dosa kita dan lain-lain. Ya, pahala ini kan datangnya dari Allah Jalla wa ala. Itu namanya ikhlas. Surga, ya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Surga itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap hanya kepada Allah. Itu ikhlas. Ya. Jadi merupakan sebuah kesalahan jika ada orang yang mengatakan bahwa ya beribadah kalau masih mengharapkan sesuatu dari Allah itu enggak ikhlas. Itu sebuah kesalahan. Pemahaman yang benar justru ikhlas itu adalah beribadah mengharapkan sesuatu yang datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Itu mana ikhlas. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Bekal beribadah haji itu tajarrud bihadyin Nabi. Ya, tajarrud bihadyin Nabi. Apa maksudnya? Totalitas dalam mengikuti petunjuk Nabi. Ya. Jadi bekal haji kita itu memang harus totalitas. Kita ini mau berhaji, petunjuknya petunjuk siapa? Udah petunjuk Nabi. Ya. Kata Nabi suruh seperti ini, ikuti. Ini namanya bekal haji kita itu. Pertama ikhlas, lalu kedua ya ikhlas itu di dalam hati kita. Yang kedua adalah Pak, secara kasat mata kita menunaikan ibadah haji itu harus tajarrud bihadyin Nabi, totalitas dalam mengikuti petunjuk Nabi. Ya, sebagaimana kata sahabat Umar bin Khattab ya radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab membawa rombongan jamaah haji yang begitu banyak, safar dari Madinah ke Mekah membawa rombongan ya ribuan jamaah haji, ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Sya'thun, mereka semua ada orang-orang yang tadi. Sya'as itu kan seperti yang tadi kita sampaikan ya. Itu betul-betul menerjang badai kemalasan atau kemalasan diri dan kelemahan di diri. Maknanya sungguh-sungguh dia bertalbiyah dari mulai Madinah, di atas unta mereka, di atas kuda mereka, di atas keledai mereka, mereka bertalbiyah tanpa henti. Sesekali kemudian apa ada badai pasir, ada badai angin yang mereka hadapi, ya. Mereka berkorban, ya, dan mereka semua itu berharap hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan perkara dari dunia. Ya, maka di akhir penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab mengatakan, "Mana'lamu safarun khairan min hadza." Aku tidak mengetahui ada sebuah safar, ada sebuah perjalanan pengembaraan yang lebih baik daripada perjalanan ibadah haji ini. Ya. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi suruh talbiyah dari mulai miqat ya talbiyah mereka. Kata Nabi suruh berhenti talbiyah, ya berhenti talbiyah. Kata Nabi suruh apa tawaf seperti ini, ya tawaf seperti ini. Ini totalitas dalam mengikuti petunjuk Nabi. Jangan buat-buat syariat sendiri. Ya, jangan buat-buat syariat sendiri. Kita totalitas apa sih yang ditunjuki oleh Nabi yang nanti insya Allah Ta'ala pada pembekalan yang nanti akan kita manasik di
beberapa terakhir tentang fikih hajinya, itu insya Allah akan kita sampaikan bagaimana sebenarnya fikih beribadah hajinya. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah Pak, cobalah kita dalam beribadah haji itu totalitas dalam mengikuti petunjuk Nabi gitu, ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau yang memang itu bukan petunjuk Nabi, ya nggak perlu diikuti, ya. Karena pastinya para sahabat mengikuti petunjuk Nabi. Kalau kita mengikuti petunjuk sahabat, pasti sahabat pun mengikuti petunjuk Nabi. Kalau kita mengikuti petunjuk para ulama-ulama, itu pun ulama-ulama, insya Allah tabaraka wa ta'ala, terlebih misalnya ulama-ulama kita pasti mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka ini di sini harus totalitas ya dalam mengikuti petunjuk Nabi. Ini bekal kita. Dan bekal berikutnya yang harus ditanamkan dalam diri kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, bekal berhaji itu salah satunya adalah menanamkan rasa takut akan hilangnya pahala haji kita. Ya, ini yang jarang, mohon maaf, ya. Ini jarang yang difahami oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Bekal berhaji itu adalah menanamkan rasa takut dalam diri kita akan hilangnya pahala haji kita. Itu harus ada rasa takut seperti itu. Seperti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an sampai menangis. Ya. Ketika sedang menunaikan ibadah haji lalu kemudian datang haid. Padahal sudah jauh-jauh safar dari Madinah. Sudah bersusah payah dari Madinah menuju ke Mekah. Sampai kemudian kesedihan itu luar biasa. Dan dalam kisah ini, Aisyah itu duduk termenung ya sambil menangis dan itu kesedihan yang luar biasa. Karena yang lainnya tawaf, yang lainnya melakukan ini dia nggak bisa. Maka pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan saudara Aisyah bernama Abdurrahman ya bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma mengatakan ya antarkanlah saudaramu ini yaitu Aisyah keluar dari tanah haram ini. Keluar dari tanah haram ini. Ketika sudah bersih dari haidnya, maka antarkan sebelum kita pulang ke Madinah. Maka kemudian setelah itu diantarkan oleh Abdurrahman. Maka kemudian Aisyah berniat kembali dari mulai Ya, dari mulai di luar tanah haram yang saat ini disebut dengan Tan'im ataupun Masjid Aisyah ditandai dengan namanya Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu nampak ya senang bersuka cita terhadap apa yang ditunjuki oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika pulang Aisyah betul-betul merasakan sempurna, tidak ada sesuatu yang dia takuti akan hilang pahala ibadah hajinya. Ini kita kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagi kemudian ya kalau kisah Aisyah itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini. Ada kisah sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ya, ketika Ibnu Umar ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang orang yang berhaji jumlahnya sangat banyak. Apa kata Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ar-rokbu kabir wal hajju qalil. Ar-rokbu kabir. Jamaah yang menunaikan ibadah haji itu jumlahnya sangat banyak sekali, tapi wal hajju qalil, tapi yang diterima hajinya itu sedikit. Wal'iyadzubillah ikhwatal iman. Ya. Allahul musta'an. Semoga Allah ya menolong kita semuanya. Bahwa kita berharap kepada Allah ibadah haji kita itu, kita tahu jumlah yang sangat besar dari Indonesia ini. Tidak kurang dari 200.000 jamaah haji Indonesia. Ini namanya ar-rokbu kabir. Ya, jumlah jamaah haji yang sangat banyak. Tapi jangan sampai kemudian yang diterima ibadah hajinya oleh Allah itu qalil, sedikit. Maka bagaimana solusinya? Ya, solusinya tanamkan rasa takut akan hilangnya pahala haji kita. Ya. Maka
Di antaranya adalah apa? Keikhlasan tadi itu harus selalu ditanamkan. Totalitas kita mengikuti petunjuk Nabi itu harus dilakukan oleh kita. Ya lalu kemudian jaga hati kita jangan sampai ria, ada keinginan untuk ibadah dilihat, dipuji orang. Sum'ah didengar-dengarkan kepada orang lain. Kalau Bapak dan Ibu ya misalkan di sana ada amalan sunnah yang dilakukan seperti mencium hajar aswad atau doa di multazam, ya itu nggak perlu diceritakan kepada yang lainnya. Khawatir ya, khawatir pahalanya itu hilang. Ya, khawatir pahalanya hilang. Juga misalkan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang lain, ya, yang bisa memalingkan dari apa? Ya dari pahala yang ada dalam setiap amal kita. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai pahala haji kita udah capek-capek, udah lelah-lelah, udah biayanya juga besar, lalu kemudian apa? Pahala hajinya hilang. Karena apa? Karena kita tidak hati-hati, tidak menjaga keikhlasan kita. Kita tidak totalitas dalam mengikuti petunjuk Nabi. Kita membiarkan riya dan sum'ah itu terus ada dalam setiap rangkaian ibadah haji kita. Ini jangan sampai terjadi. Maka bekal berhaji, ya kata para ulama kita adalah menanamkan rasa takut akan hilangnya pahala haji. Nah ini bekal haji. Baik, kemudian lanjut. Kalau demikian kemudian termasuk memahami hakikat berhaji itu adalah memahami juga hikmahnya. Setelah kita berbekal menunaikan ibadah haji, maka pahami juga hikmah haji kita. Ya. Bahwa hikmah berhaji sangat nampak adanya kemaslahatan yang sangat besar dalam menunaikan ibadah haji. Apa sih kemaslahatan dalam ibadah haji itu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, ada yang disebut dengan at-ta'aruf al-alami, momen perkenalan sedunia. Ternyata muslim itu bukan hanya Indonesia. Ya, ternyata muslim itu berkumpul di Mekah, di Madinah dari seluruh penjuru dunia. Ya, dengan warna kulit yang berbeda-beda, dengan gaya pakaian yang kadang-kadang berbeda-beda, warna-warni yang luar biasa. Ya, itu yang dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu." Kami ciptakan kalian ya dari laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Maka kita akan dapati ada di sana orang yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang kayak kita, ada yang berkulit hitam, ada yang matanya biru, ada yang mata begini, ada yang sipit, ada yang biasa saja. Semuanya itu ada. Maka itu harus ada ta'aruf al-alami. Itu ada sebuah momen perkenal. Ini hikmah dalam beribadah haji. Karena orang Indonesia meskipun muslimnya banyak, kalau belum pernah dia menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, seakan-akan muslim itu ya kayak kita-kita saja. Sholat misalkan dia, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, itu dengan keragaman yang luar biasa. Ada yang takbiratul ihram Allahu Akbar dengan sedekap kayak kita kebanyakan. Ada yang biasa saja tangannya di sebelah kanan, sebelah kiri. Ada yang pada saat kita Sami Allahu liman hamidah tangannya juga sedekap. Ada juga yang apa? Ya seperti sebelum kita sholat tangannya. Ada yang kemudian dari awal sholat sampai akhir sholat itu duduknya itu yaitu al-iqa, yaitu di atas dua tumitnya. Ada yang kemudian pada saat kita akan sujud, ada lutut dulu, ada tangan dulu. Ada yang tangannya jemarinya atau jari telunjuknya ada yang gerak-gerak, ada yang enggak. Ini at-ta'aruf al-alami. Ini namanya momen perkenalan sedunia kita bisa ditanyakan. Sehingga ketika pulang ke Indonesia jangan mudah-mudah menyalahkan. Atau jangan juga kemudian sudah kita diberikan hikmah menunaikan ibadah haji ke sana, masih mudah-mudah sekali menyalahkan orang lain. Ya.
maka kita tentunya akan, ya hikmah kan ada kaitan dengan bijak. Maka kita akan menyikapi dengan bijak. Yang kedua, ada kemaslahatan yang besar dalam menunaikan ibadah haji itu adalah at-ta'awun 'ala birri wa taqwa. Saling tolong menolong di atas kebenaran dan ketakwaan. Ya banyak kisah-kisah yang indah sebenarnya ya dalam at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kadang-kadang kita dengan bahasa yang berbeda tapi maksudnya orang itu kita bisa faham ya. Bahkan kadang-kadang kita berbicara dengan bahasa Sunda, orang berbicaranya dengan bahasa Nigeria, tapi karena sambil dengan isyarat-isyarat tertentu jadi faham. Cuman lucu memang, ya. Itu cuman at-ta'awun 'alal birri wa taqwanya itu dapat, ya. Yang ketiga itu adalah apa? Adanya at-tafaqquh fid din. Ada momen kita belajar agama. Dalam menunaikan ibadah haji luar biasa. Ya, kita diajarkan ada yang bagaimana sholat di atas kendaraan, bagaimana berwudu dengan apa air yang sedikit, bagaimana kita bisa apa ya belajar dari setiap rangkaian ibadah haji tersebut. Bahkan kemudian di Masjidil Haram kita dapati ada majelis-majelis ilmu, di Masjid Nabawi ada majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat ziarah kadang-kadang kita mendapatkan ya ada siaran-siaran kajian misalkan ilmiah. At-tafaqquh fiddin dalam ibadah haji yang luar biasa. Bahkan pada setiap rangkaian manasik haji ada ilmu yang harus kita pahami di situ. Itu mana at-tafaqquh fiddin. Yang keempat juga ada iqamatu kalimatil haqqi wal ikhlas. Hikmah beribadah haji juga nyata sekali dengan tegaknya kalimat Allah. Dengan talbiyah kita tadi, labbaik Allahumma labbaik, ini adalah kalimatul ikhlas. Hanya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Ini kalimat ikhlas. Ada atawasi bil haq wa sabri wal marhamah. Ada upaya saling menasihati dan wasiat di atas kebenaran, kesabaran, dan juga al-marhamah, yaitu kasih sayang kita. Bahwa ternyata sesama muslim itu bersaudara. Persaudaraan itu nikmat yang luar biasa. Ada atawasi bil haq, ya, yang apa namanya saling menasihati untuk istiqomah. Istiqomah di atas kebenaran, di atas kesabaran kita, dan juga kasih sayang sama kita kaum muslim. Ini hikmah berhaji yang luar biasa. Ya, dan dari sini kita bisa memahami hakikat beribadah haji dari sisi hikmah kita berhaji. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, setelah beribadah haji yang paling terakhir adalah sebenarnya hakikat berhaji itu harus ingat tujuan akhir berhaji kita. Apa sebenarnya tujuan akhir berhaji kita? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap dengan berhaji ini ada tujuan yang ingin kita dapati. Yaitu apa? Ketenangan dan kebahagiaan hidup. Ini yang kita harapkan. Pulang dari beribadah haji nanti ada ketenangan, ada kebahagiaan dalam hidup kita. Ya. Ada rasa apa ya? Rasa rindu kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, ada kerinduan kita kepada Allah dan kepada agama Allah yang itu membuahkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang kedua, tujuan daripada akhir haji kita adalah meraih husnul khatimah. Sebagaimana tadi nasihat-nasihat para ulama. Ketika ditanya kenapa Anda berhaji sampai 30 kali, berarti 30 tahun tidak pernah berhenti. Dia mengatakan, aku ingin menjemput akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Yang ketiga, beribadah haji itu terampuninya dosa. Itu udah pasti. Ya, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti antara haji dan umrah kita. Maka kalaupun misalkan Bapak dan Ibu tahun ini haji, tahun besok ada kemampuan haji lagi, haji lagi terus seperti para ulama kita, ya. Tidak cukup mengatakan hanya kan kewajibannya cuma sekali. Itu kewajiban yang utamanya, betul. Tapi tujuan akhir dari beribadah hajinya itu adalah kita ingin terus dengan beribadah haji dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla fi'ula. Maka selagi kita masih hidup, maka kita tetap dianjurkan untuk terus menunaikan ibadah haji. Yang keempat adalah hilangnya kefakiran kepada makhluk. Betapa banyak dalam hidup kita ini kadang-kadang kita ya fakir kepada makhluk, merasa terus butuh kepada manusia. Ya, seakan-akan apa? Kalau saya tidak dibantu oleh si fulan, kalau saya tidak dibantu oleh si fulan, kalau saya tidak dibantu oleh si fulan, ini namanya fakir kepada manusia. Pada tuntunan Al-Qur'annya kita harus fakir kepada Allah.
Ibadah haji menghilangkan kefakiran kita kepada makhluk dan mendidik kefakiran kita hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Dari mana kita dapati? Ya Bapak dan Ibu akan memahami betul bahwa ibadah haji presiden ya berhaji, para menteri juga berhaji, para penguasa-penguasa juga berhaji, para saudagar, para bisnismen, ya, para pejabat mereka juga berhaji, pakaiannya sama dan mereka nangis juga berdoa bermunajat kepada Allah. Lalu kemudian kita, siapa kita? Kalau mereka-mereka saja yang punya jabatan-jabatan penting, yang mereka adalah penguasa-penguasa dunia, mereka merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Kenapa kita mesti ya fakirnya kepada manusia? Manusia, maka enggak. Haji merubah semua itu. Kita beribadah haji dan maksud menghilangkan, tujuannya adalah menghilangkan kefakiran kepada makhluk. Dan yang paling terakhir, bahwa tujuan akhir dari berhaji pada akhirnya adalah apa? Kita ingin masuk ke dalam surga. Dan dengan masuk dalam surga, kita akan ru'yatullah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah tujuan akhir kita dalam menunaikan ibadah haji. 5 poin yang sangat penting dari hakikat, memahami hakikat berhaji. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya, yang insya Allah ta'ala ketika kita memahami ya rangkaian daripada hakikat manasik ibadah haji kita, maka insya Allah haji kita akan semakin ya berkualitas, haji kita akan semakin dipertahankan ya kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Ustaz Adi yang bisa saya sampaikan. Dan juga terima kasih kepada para jamaah eh, haji Indonesia ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya terus kemampuan untuk bisa memahami hakikat dari beribadah haji ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullahu ahsanal jaza pada Ustadz atas pemaparan mengenai tentang hakikat ibadah berhaji pada kali ini. Bapak Ibu pada jamaah sekalian, kami persilahkan yang ingin bertanya mohon open mic ataupun bisa lewat kolom chat. Ada yang bertanya, Ustadz, izin bertanya kita apakah selama proses haji dari 8 sampai 13 Zulhijjah, akhwat boleh menggunakan masker seperti ketika jalan ke Jamarat atau saat sedang wukuf, apakah masker dihukumi sama dengan niqab? Jazakumullahu khairan. Baik. Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya masker bukanlah apa namanya? Bukanlah niqab ataupun cadar. Akan tetapi ketika tidak ada yang menghalangi kita untuk bermasker, maka sebaiknya dibuka. Ya, karena masker ketika dipakai itu kan dalam rangka ada sesuatu, mungkin kita lagi sakit atau dan lain-lainnya, ya. Maka itu diperbolehkan pada saat ketika kita memang ada alasan yang dibenarkan. Tapi kalau kita tidak ada alasan yang secara syar'i, maka apa? Hukumnya sama, yaitu dibuka, yaitu tutup wajah kita. Kenapa? Karena itu yang melekat, itu melekat. Ya, kalau dijelaskan dalam hadisnya itu adalah apa? Bahwa dia terbuka seperti itu, tapi ketika ada rasa khawatir bahwa ada orang melihat kita terus, maka ditutupi dengan ujung apa? Ujung jilbabnya. Nanti kemudian setelah itu apa? Kalau memang sudah aman, baru dibuka kembali, kan gitu. Itu satu. Sehingga masker itu sesuatu yang melekat. Dan kalau kemudian alasan masker dipakai oleh kita itu karena apa namanya, tidak ada alasan yang secara syar'i tadi, kita tidak dalam keadaan sakit, ya. Dan juga cuaca di sana juga, ya, dengan bermasker kita ya tidak membuat kita apa bermasalah misalnya, lalu kemudian kita tetap bermasker, maka ini sebaiknya tidak dilakukan oleh kita, ya. Maka terbuka saja wajah dan juga tangan-tangan kita. Allah taala a'lam. Jazakumullahu khairan. Ada lagi pertanyaan Ustadz, apakah kita sebagai peserta haji ataupun yang sedang berhaji, kita juga harus berkurban di Indonesia, sedangkan kita berada di Arab Saudi? Ya, tentunya adalah bahwa menunaikan ibadah kurban itu bagi yang mampu, ya, adalah sunnah muakkadah,
yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Ya, karena pada dasarnya bahwa al-hajju itu adalah bukanlah hewan al-udhiyah, bukanlah hewan kurban. Al-hajju itu adalah kompensasi daripada kita menunaikan ibadah haji tamattu. Jika memang kita mampu, lakukan. Di Indonesia ya silakan dilakukan karena itu manfaat dagingnya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan al-hajju yaitu di Mekah yaitu juga bermanfaat untuk orang di sana. Ya, itu jika kita memiliki kemampuan dua-duanya, maka ya itu alhamdulillah. Tapi jika tidak, maka al-hajju itu harus dilakukan oleh kita. Ya, Allah taala a'la. Baik, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kami persilakan untuk open mic-nya ataupun langsung via kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Hari Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Yang pertama mengenai apa namanya begitu kita pertama mendarat itu di sana landing itu langsung umroh itu setelah apa maksudnya langsung berihram lalu umroh itu langsung ke Masjidil Haram atau ke hotel dulu karena apa koper-koper apakah udah diurus ke hotel atau bagaimana ya Ustadz? Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua untuk Ibu Zahra untuk apa namanya? Oh iya, perkenaan izin saya tanpa ini. Untuk eh, vaksinasi itu apa aja sekarang yang diwajibkan? Kemudian, ya, maksudnya kita kan ini sambil nunggu visa terbit ya. Sedangkan untuk ada masanya aktifnya dari si vaksin itu sebelum keberangkatan kita. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, mungkin pertanyaan ada dua terima ya. kasih. Ya, Yang satu berkaitan dengan ibadah, nanti saya bisa jawab. Yang kedua tentang masalah teknis, tentang vaksin nanti mungkin bisa dibantu baik dari Garis Lurus maupun dari Samara. Untuk yang keberangkatan kita, karena ini kita berangkat barangkali tanggal 31 Mei ya. Semoga Allah berikan kemudahan semuanya ya. Atau kita udah masuk di Zulhijjah. Kalau udah masuk di Zulhijjah itu langsung ke Mekah. Karena langsung ke Mekah, maka pelaksanaan mikot kita itu ada di atas pesawat, yaitu Yalamlam. Jadi kita turun dari pesawat itu sudah berpakai pakaian ihram dan sudah berniat dari atas pesawat untuk kita beribadah umroh gitu ya. Eh, Nanti teknisnya ya, bapak-bapak itu berkaitan dengan koper dan yang lainnya itu semuanya kita juga akan berangkat ke hotel transit terlebih dahulu misalkan. Ya, ke hotel transit. Artinya kita semuanya ke hotel terlebih dahulu, nanti diberikan waktu sejam dua jam untuk istirahat di hotel, baru kemudian kita menuju ke Haram, ke Masjidil Haram ya, untuk menunaikan ibadah umroh. Nanti habis ibadah umroh selesai, baru kita dikembalikan lagi ke hotel lagi, yaitu hotel transit kita ya. Nah itu yang biasa kita lakukan selama ini dari bandara di Jeddah itu kita sudah berpakaian ihram tadi di atas pesawat, lalu kemudian kita ke hotel transit terlebih dahulu, istirahat sejenak, ya sejam dua jam, nanti koper-koper juga udah sampai di sana, lalu kemudian kita baru menunaikan ibadah umroh untuk tamattu kita, gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi memang kita ke hotel transit dulu biar semuanya ada kebutuhan ke kamar mandi, ke toilet dan yang lainnya biasanya seperti itu. Ya baru nanti kalau sejam dua jam kita berangkat. Ini biasa teknisnya seperti itu. Baik, Ibu Zaro dari baik Ustadz. vaksinasi, foto. Ya baik Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait vaksin, untuk saat ini untuk jamaah haji yang wajib itu vaksinasi meningitis dan ada tambahan vaksin polio. Untuk haji furoda
seperti yang terinfokan, untuk medical check up, kami masih memastikan apakah dibutuhkan atau tidaknya. Tapi yang jelas untuk vaksinasi itu vaksin meningitis dan vaksin polio. Jika Bapak Ibu bagi yang tidak sempat melaksanakan vaksin meningitis, insya Allah nanti akan kita fasilitasi saat manasik praktek di hotel sebelum keberangkatan. Tapi jika Bapak Ibu ada waktu, silakan melakukan vaksin sendiri masing-masing di rumah sakit yang sudah tersedia atau di apotik Kimia Farma juga sudah ada. Jika sudah ada bukunya, silakan diberikan langsung ke travel masing-masing. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih Ibu Zahra. Sama-sama Ustadz. Silakan barangkali ada yang lain. Ini ada chat Afwan untuk Barokah Indonesia, apakah bisa dijelaskan kapan berangkat dan kapan visa kira-kira dipastikan? Itu teknis lagi ya. Teknis, Tafadhal. mungkin sedikit bantu untuk Baik. menjawab dari Ibu Zahra. Silakan Ibu Zahra. Baik. Untuk tanggal keberangkatan, insya Allah nanti kita memastikannya setelah visa keluar. Visa Furoda itu biasanya di akhir-akhir, biasanya paling telat itu H-6 keberangkatan. Jadi untuk saat ini yang masih baru keluar itu visa haji reguler. Nanti berikutnya visa haji Ohena Plus. Kemudian baru visa haji Furoda. Saat ini visa haji Furoda sama sekali belum ada yang keluar. Jadi masih menunggu visa haji reguler dan Ohena Plus dulu yang baru keluar. Gitu Pak. Ya, syukur. Silakan jika ada yang masih ingin silakan Bapak Ibu. Ya, saya Ustadz. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah ketika kita berhaji itu perlukah meninggalkan wasiat pada keluarga yang ditinggalkan? Karena ada info dari teman yang berhaji itu harus meninggalkan wasiat gitu. Kemudian yang kedua itu, apakah dalam Islam itu apakah ada syariatnya terkait dengan tarekat Ustadz? Karena saya kan termasuk yang suka ngelihat media sosial. Nah, itu tuh bahkan ada buku yang buku yang mengumpulkan doa-doa tarekat untuk anak, untuk suami seperti itu. Kan kalau memang itu ada kalau nggak salah itu isinya itu terkait doa-doa, kemudian salawat dan sebagainya. Kalau memang ada kan ini momennya tepat ya kita sedang berhaji gitu. Kalau memang tidak ada ya berarti tidak boleh gitu. Kemudian yang ketiga itu apakah boleh kita mengingatkan kan saya pernah berumroh, terus kan ada di jamaah lain atau negara lain itu yang tidak berkaos kaki ketika sedang sholat. Nah, saya belum tahu apakah memang itu ada mazhabnya atau tidak atau seperti apa gitu. Apakah kita boleh mengingatkan gitu? Waktu saya umroh sih sempat mengingatkan bahkan ngasih kaos kakinya gitu. Itu sih Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu. Yang pertama, kewajiban meninggalkan maksiat tentunya adalah bukan karena kita mau menunaikan. Maaf Ustadz, bukan maksiat tapi wasiat. Oh, meninggalkan wasiat apa? Ya. Meninggalkan wasiat misalkan, ya itu bukan hanya saja ketika kita memang mau mau menunaikan ibadah haji gitu ya. Karena dalam hadis yang secara umumnya tentunya bahwa siapapun kita yang punya sesuatu yang untuk ditinggalkan kepada keluarga gitu ya, meskipun kita tidak lagi mau menunaikan ibadah haji, maka hendaklah kita berwasiat. Ya, karena dijelaskan itu dalam hadisnya la yahillu li musliminnya. Tidak halal bagi seorang muslim, ya. Dia memiliki sesuatu yang untuk ditinggalkan kepada keluarganya.
ya dari harta benda dan yang lain-lainnya, lalu dia tidak mewasiatkan ya selama 2 hari atau 2 malam gitu ya dikatakan itu 2 malam tidak memberikan wasiat itu kepada keluarganya, maka itu sebuah kesalahan. Gitu. Jadi itu dalam dalam amalia harian saja kita dianjurkan seperti itu. Ya karena kita nggak tahu misalkan sesuatu seperti apa yang Allah takdirkan kepada kita, ya. Nah, apalagi ketika kita berhaji, di mana haji kita itu adalah safar kita menuju Allah tadi, gitu ya, pengembaraan kita kepada Allah. Maka berwasiat itu perkara yang sangat penting. Meskipun wasiat yang paling utama itu adalah wasiat ketakwaan, ya. Wasiat yang pertama adalah wasiat ketakwaan. Maka kita ketika akan safar pun kita mengatakan astaudiukumullah, aku titipkan kamu kepada Allah. Ya, kan itu disunahkan. Yaitu titipkan keluarga kita kepada Allah Jalla wa'ala untuk apa? Untuk tetap ya beribadah kepada Allah, sholat 5 waktunya dijaga gitu ya. Bukan hanya wasiat dari sisi harta. Untuk jaga rumah dengan baik, untuk ini ada hal-hal harta yang di rumah itu dijaga dengan baik. Bukan itu yang nomor sekian sebenarnya. Jangan sampai kemudian kitanya menunaikan ibadah haji, lalu kemudian anak kitanya atau keluarga kita, itu kita justru tidak mendukung apa yang sedang kita lakukan. Ya, yaitu dengan ketakwaan. Maka wasiat yang paling utama adalah ketakwaan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan inilah wasiat Nabi kepada seluruh para sahabatnya. Nah, itu jadi wasiat itu penting dan itu wajib dilakukan oleh kita kepada keluarga, tapi wasiat ketakwaan, wasiat agama yang harus dijaga gitu ya. Sebagaimana kisah Nabi Yakub alaihi salam ya berwasiat kepada anak-anaknya gitu ya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku misalkan. Itu begitu ya. Itu adalah apa? Beribadah kepada Allah, menunaikan tauhid dan lain-lain. Nah, itu yang pertama ya. Baru kemudian ada wasiat-wasiat secara yang lainnya, wasiat pendidikan, wasiat apa namanya harta dan lain-lain. Itu wajib bagi kita lakukan. Yang kedua, apakah ada di dalam Islam itu thariqat? Ya. Sebenarnya bahwa kalau kita mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka thariqah itu sudah ditetapkan oleh Nabi gitu ya. Ya, thariqah itu sudah ditetapkan oleh Nabi bahwa Nabi itu mengajarkan doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari Sunnah gitu ya. Itu yang memang mestinya harus diamalkan terlebih dahulu oleh kita. Sebelum doa dalam tanda kutip buatan-buatan kita, doa yang memang itu hasil dari pengalaman-pengalaman guru kita gitu ya. Pengalaman spiritual guru kita. Yang lebih utama adalah doa yang Allah ajarkan kepada kita. Yang lebih utama adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka dikatakan fa inna khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun sekarang orang banyak kemudian membuat torikot-torikot gitu. Torikot itu kan artinya cara. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah itu torikoh. Nah, kita sudah punya torikoh sendiri, yaitu torikoh yang memang sudah Allah ya sudah ajarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itu yang dilakukan oleh kita. Pagi hari misalkan zikir pagi dan petang, maka itu torikoh. Ya, itu juga torikotun Nabi, yaitu cara Nabi mengajarkan umatnya untuk dekat dengan Allah. Ya, kemudian ada zikir ya yang paling dicintai oleh Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dibaca setiap saat itu juga thariqah ya. Jadi thariqah ini yang paling benar itu adalah yang memang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, diambil dari hadis-hadis Nabi itu diamalkan oleh kita. Bukan dari hasil buatan-buatan kita, pengalaman-pengalaman pribadi kita apalagi dihasilkan dari mimpi-mimpi seseorang ya. Jadi itu harus diamalkan oleh kita. Itu hadjun Nabi, petunjuk Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga misalkan contoh gini Bu ya. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk doa berlindung misalkan dari kesyirikan misalkan. Atau kita meminta Allah mencukupkan dunia kita ini dengan perkara yang halal. Nabi mengajarkan kepada doa kepada kita, Allahumma aghnini gitu ya min halalika an haramik. Ya Allah cukupkanlah aku dengan sesuatu yang halal
ya dari sesuatu yang haram misalkan. Kan ini doa Nabi. Sehingga ketika kita mendapati rezeki itu betul-betul rezeki ini ada perkara yang halal. Nah, itu yang diamalkan, gitu ya. Kita diminta apa namanya mau masuk kamar mandi ini ada doanya, mau pakai baju kita ada doanya, mau menempati satu tempat yang baru kita ada doanya. Nah, itu semuanya adalah perkara-perkara yang sudah ditetapkan di dalam jam Islam. Adapun misalkan contoh gitu ya, ada thariqah buatan-buatan orang. Misalkan bahwa kalau apa namanya misalkan kita sudah sampai di areal tawaf, maka peganglah misalkan makom Ibrahim, lalu ucapkanlah begini-begini sekian puluh kali dan yang lainnya. Kita katakan dari mana kan begitu ya? Apakah Nabi mencontohkan itu, para sahabat mencontohkan itu, ulama-ulama kita mencontohkan itu? Lalu kalau ditanya itu, dia mengatakan, ini dulu guru kami pengalamannya seperti itu. Nah, kita menjalankan agama bukan dari pengalaman orang per orang, tapi dari petunjuk Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cukupkan dari doa-doa Al-Quran, doa-doa Nabi, maka insya Allah ini luar biasa. Ya, itu yang lebih bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya kita berkewajiban yang ketiga itu mengingatkan bagian daripada dakwah kita bahwa wanita itu adalah apa seluruh tubuhnya aurat kecuali apa yang nampak. Apa yang biasa nampak illa madhahara minha, kecuali apa yang nampak. Yang nampak itu adalah wajah dan tangan. Ya, maka cadar sebagian para ulama, mayoritas para ulama cadar tidak wajib. Ya, secara seluruh para ulama mayoritasnya cadar itu tidak wajib. Hanya ada sebagian yang mewajibkan karena wajah dan tangan itu adalah itu lebih apa namanya lebih cepat untuk memberikan penilaian orang melihatnya gitu ya. Tapi itu tetap tidak wajib. Ya, tidak wajib karena ini jumhur ulama menggunakan kalimat illa madhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak dari wanita, yaitu wajah dan telapak tangan. Makanya ketika misalkan ada yang tidak pakai kaos kaki sampai kakinya terlihat atau apa, itu sebenarnya harus diingatkan. Apalagi dalam keadaan sholat, itu bisa batal sholatnya kan gitu ya. Karena kalau dia menyengajakan diri bahwa kakinya dia terlihat, berarti kan salah satu syarat sahnya sholat itu satrul aurah, menutupi aurat. Ketika auratnya terbuka, maka jelas dia itu bisa batal sholatnya. Maka itu perlu diingatkan ya. Mungkin ada kesulitan yang mendapatkan kita berikan seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi gitu ya. Itu insya Allah sudah bagus. Nah, terima kasih Ibu. Baik, jazakumullah khairan. Eh, ada lagi Ustaz di chat. Afwan Pak Ustadz mau memastikan lagi insya Allah rombongan ini Haji Barokah Indonesia akan tarwiyah eh, di Mina kan ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya, insya Allah Ta'ala kita berharap bahwa konsorsium Haji Barokah Indonesia ya kita akan berupaya semaksimal mungkin ya tadi totalitas dalam hadir Nabi tadi ya. Kita ingin totalitas mengikuti petunjuk Nabi, yaitu apa? Kita mengamalkan sunnah. Di antaranya adalah apa? Yaitu kita tarwiyah di Mina. Insya Allah sebagaimana yang biasa kita lakukan. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Baik, masih ada? Di chat sudah habis. Tapi mungkin kita cukupkan Ustaz. Cukup bukan ya? Baik. Ah, Ya, baik. Jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh jamaah terutama kepada Ustaz Dr. Abu Islam Imanuddin atas pemaparan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para jamaah sekalian. Kita tutup manasik pada sore hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah Subhanallah, wa bihamdika bihamdika, asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Manfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Waalaikumsalam Ustaz. Nah, Barakallahu warahmatullahi fiik. sama-sama wabarakatuh. semuanya para jamaah jazakallah khair. Izin untuk menutup. Tafadhal, Ustaz.